Teman-teman, ini tadi cerita apa namanya, awal mula Bang Najib di Fakultas Filsafat itu dari ibunya ya Bang ya. Nah lanjut nggak apa Bang? Ya, jadi kalau seandainya tadi kan Mas Ragil nanya tuh ya, kan ada banyak filsafat sebenarnya, sekolah filsafat baik yang negeri, keagamaan, sampai dengan yang filsafat umum. Nah, waktu 2011 itu masa-masa aku masih kerja tuh ya, 11 sampai 12 gitu. Ada teman salah satu teman dekatku nih. Nah, pas jadi, SMA itu. Iya, pas teman dari SD sih sebenarnya. Oh, teman dari SD. Ya, semenjak ini ceritanya beda lagi nih. Jadi bukan beda sih. Masa-masa jadi teman di mana tempat menetapku terakhir sebelum Jogja. Nah, gitu. Oh, gitu. Iya, jadi di sana masih di Lampung. Iya, di Lampung. Nah, ada dua teman dekatku ya, maksudnya bukan mengesampingkan yang lain ya, tapi sebanyak teman itu yang lumayan intensitasnya akhirnya sampai sekarang pun komunikasi. Oh, masih baik. Iya. Sampai mereka udah menikah. Jadi udah dua menikah. Temanku ini udah menikah semua. Oh, tapi masih oke, masih baik. Masih komunikasi kayak gitu. Nah, satu teman itu yang anak pemuka agama kayak gitu ya. Sekarang pun dia melanjutkan bapaknya. Melanjutkan penerusnya. Nah, satunya ini juga aktif di keagamaan kayak gitu. Nah, meskipun dua-duanya ini sama-sama punya latar belakang beda sama aku kayak gitu. Oh iya. Nah, satu teman inilah yang maksudnya selama 2011 juga sampai 2012 itu nggak langsung kuliah. Karena emang dia nargetin jurusan tertentu. Masa-masa itulah akhirnya sharing, udah coba aja dulu Mbah, kan manggilku Mbah. Coba aja dulu Mbah gitu. Ya wes lah, tak coba katanya. Coba akhirnya 2012 awal tuh ya, masa-masa pendaftaran SNMPTN tertulis waktu itu masih namanya. Jadi yang teman-teman kenal sekarang itu SBM itu 2012 terakhir ya. 2012 itu terakhir disebut namanya SNMPTN tertulis. Satunya itu SNMPTN undangan. Nah, itu kan aku ikut ya jalur tertulis. Nah, tertulis aku masih sampai pendaftaran itu kan masih memikirkan tuh antara kuliah. Aku pengen teologi tuh Mas. Karena mikirnya dalam arti teologi itu adalah kajian ketuhanan kayak gitu, perbandingan agama kayak gitu kan. Ternyata setelah aku telusuri, kalau kajian-kajian yang ada jurusan yang masuk ke SNMPTN itu nggak ada yang begitu. Adanya khusus kajian keislaman, ya kalau misalnya gitu-gitulah. Ya. Akhirnya mikir ya udah, itu aku skip teologi itu kan, psikologi. Kenapa? Aku motivasiku ya berangkat. Aku suka dengan perilaku orang kayak gitu. Bagaimana orang-orang yang ketemu itu kok unik gitu ya. Gitu. Jadi aku justru ketertarikanku untuk mengenal lebih kayak gitu. Bagaimana mengenal orang lain, memperlakukan orang lain dari segi teoritisnya kayak gitu. Aku mikirnya gitu aja lah dulu kayak gitu. Aku belum paham banget ya psikologi itu apa sih. Sampai akhirnya aku buka lagi. Jadi buku panduan ini punya temanku ini kayak gitu. Karena dia ikut bimbel. Nah, bimbel. Jadi di bimbelannya dia ini ada strategi memilih strategi menuju sukses kayak gitu. Pilih jurusan kuliah. Baca filsafat tuh ada dua penjelasan di halaman yang berbeda. Itu masuk lumayan menarik perhatian tuh kan. Apa aja nih gitu. Yang jadi di situ tuh ada prospek pekerjaan yang gitu-gitu. Terus kemudian potensi yang mendukung kayak gitu. Suka merenung kayak gitu, berpikir bebas kayak gitu segala macam. Aku banget nih. Kok kayaknya kita cocok kayak gitu. Akhirnya aku awal buka nih ya kan belum tahu nih, baru ada satu filsafat. Buka lihat jurusan lain lagi. Ketemu lagi. Ini mungkin nggak tahu salah cetak atau gimana ya. Tapi kok filsafat. Tapi beda penjelasan. Yang penjelasan kedua itu lebih sedikit atau lebih banyak yang jelas
mereka itu beda redaksi aja sih. Oh gitu. iya. Tapi poinnya sama. Kok ada filsafat lagi? Aku waktu itu belum mikir itu penanda atau apa yang jelas. Tapi aku tertarik aja gitu. Wah, merasa cocok nih. Di hari terakhir dan di menjelang 1 atau 2 jam terakhir itu kan aku harus segera milih jurusan tuh. Nah itu akhirnya aku pilih filsafat. Berarti pilihan pertama ya? Filsafat UGM tuh seingatku pilihan kedua. Yang pertama apa? Filsafat UI. Oh ya, tetap filsafat tapi ya. juga. Oh, terus pas milih itu masih tanya sama ibu enggak? Bu, aku filsafat ya gitu. Enggak. Soalnya udah emang di support ya. Iya, jadi aku tuh udah nggak kayak udah nggak ada yang kayak harus pertanyaan yang kayak gitu lagi gitu sama. Harus ditanyain ke siapa lagi nih gitu ya. Karena emang ini mungkin faktor keyakinan aja sih. Langsung. Wah, tapi kalau jodoh tuh kayak gitu loh, Bang. Oh iya. Enggak, ini aku yang lihat ya kayak ini kelihatannya jodoh tuh ya kayak tadi kamu buka buku panduan filsafat pas. Terus buka buku lagi ketemu lagi. Kayak gitu loh. Alurnya tuh kayak gitu. Terus ya udah aku milih filsafat, kalau enggak UI UGM gitu tau. Iya. Nah, terus apa ya, maksudnya kan kamu akhirnya masuk UGM tuh. Nah, kan. Ini aja langsung ke apa kesanmu gitu ketika kamu telah masuk filsafat UGM kan. Tadi kan kamu ke teologi, ke psikolog. Asik nih melihat orang-orang keunikan orang masuk filsafat itu kan orangnya unik-unik. Ada aneh kan. Apa yang terus langsung ternyata kayak gini ya. Ini baru lingkup filsafat loh ya. Dunia filsafat kan itu. Uniknya tuh ya. Akhirnya gimana Bang yang kamu rasain? Kesannya hal yang berkesan buat aku di filsafat itu adalah ternyata ya setelah aku masuk orang-orang yang punya pengetahuan latar belakang yang kayak, jadi aku menemukan kan teman-teman tuh ya menurutmu filsafat apa tuh pas ospek tuh ya? Nah ini impresi awal tuh pas ospek. Wah, teman-temanku ternyata udah banyak yang kenal filsafat ya gitu. Aku juga kaget banget. Aku kayak kok ilmuku masih sedikit banget ya ternyata gitu. Aku ya itu merasakan itu. Terus kemudian proses kenal sama teman-teman, kemudian aku larut akhirnya. Aku udah nggak sempet nilai lagi gitu. Aku ngerasa kayak wah asik. Aku ketemu sesuatu yang bisa apa ya, memberikanku ruang untuk bertanya, ruang untuk terbentuk, yang semacam itulah. Jadi gini, yang sering ku temui dan jadi persoalan buatku adalah ketika orang punya pertanyaan dan di-cut pertanyaannya menurutku semacam apa ya? Apa sih istilah orang-orang itu. Jadi pernyataannya itu diinvalidasi. Nah, semacam itu kan. Jadi kayak orang penasaran itu aja udah disalahkan gitu. Orang pengen tahu aja udah salah. Keingintahuan itu. Berarti kan tuh nggak bebas ya. Kita menghalangi kebebasan dia untuk penasaran. Betul. Pengen tahu. Ya gimana mau mikir kan. Nah di filsafat ternyata pada prosesnya memang tidak sepenuhnya ya. Karena kita ketemu sama orang-orang juga kan. Tetap aja ada orang-orang. Ada batasan ya. Secara keseluruhan kayak gitu, ruang-ruang kayak gitu tuh nggak seberapa menonjol. Gitu. Jadi emang orang-orang mendapatkan ruang untuk bertanya, ruang untuk bingung pun itu kenyataan gitu. Sesuatu yang layak dibicarakan gitu. Itu sih yang cukup berkesan. Oke. Berarti ya emang kalau cocok tuh ya enak gitu ya. Iya. Aku pernah juga pas masuk filsafat gitu, itu kan banyak orang yang meragukan di luar sana gitu. Yang support tuh cuma bisa dihitung lah, nggak sampai 5 orang yang support itu. Nah terus akhirnya apa ya, kayak tanggapan orang di luar tuh pas aku masuk filsafat kok nggak sesuai dengan tanggapan mereka gitu. Aku masuk tuh aku enjoy gitu loh. Sebebas mungkin aku mau kalau itu kan masih berpikir ya, mau berpikir apa gitu, itu masih aku nyaman. Tapi kok orang di luar sana itu nggak nyaman dengan aku, tapi ya terserah sih gitu. Nah terus kan masuklah nih
di filsafat. Aku tuh ini, aku tuh masih ingat ini, aku kelihatannya nggak bakal lupa. Kita pernah di satu ruangan kelas besar itu kalau nggak salah Pak Armaidi apa ya? Kalau nggak salah loh ya, Armaidi. Okay. Kamu dateng agak telat, kamu pakai sarung tuh. Itu teman-teman Bang Najib ini pernah kuliah, datang itu kelasnya Pak Armaidi, kelas besar gitu. Dia datang agak telat, terus kalau mungkin itu pakai celana panjang masih dibolehin masuk, itu masih boleh masuk nggak tuh? Kalau kamu ingat nggak? Akhirnya aku masuk lagi. Akhirnya masuk lagi ya. Soalnya ingatku kamu masuk telat, kamu ketawa-ketawa cuma ya gini Pak. Tapi kamu pakai sarung. Masuklah, kamu sempat duduk loh Bang. Iya udah duduk kan. Pak Armedi mas ngapain mas pakai sarung? Keluar dulu ganti celana apa ya kalau salah. Terus kamu di pantare yang masih tengah itu ya. Kamu ganti terus masuk lagi ya. Itu aku masih ingat, aku ketawa ngakak Bang itu. Bang Najib luar biasa. Kalau di kita kan mahasiswa nggak mandi masih biasa ya. Tapi untuk masuk dengan sarung itu, aku sebenarnya kalau aku nggak masalah Bang. Yang penting kamu enjoy sama pelajarannya. Mungkin kalau aku dosennya ya. Betul. Tapi kan kalau Pak Armadi kan emang tata keramanya tinggi ya. Jadi ya itu yang teman-teman yang Bang Najib tuh uniknya. Ini yang terakhir di sarung itu ternyata dibicarakan juga bahkan sama Pak Armadi ternyata ya. Sampai ini. Oh iya, itu di beda kelas ya loh Pak. Iya, diceritakan. Aku pernah itu apa, tapi nggak sama Bang Najib, dia cerita lagi. Oh, bahas. Masa ada? Nggak tahu teman kalian apa kakak angkatan kalian atau itu adik angkatan kalian masuk di kelas saya pakai sarung. Aku nggak tahu Najib. Tapi enak kalau terkenang gitu, enak itu. Ada satu yang itu. Itu padahal kahanan loh Mas. Jadi memang ada masa-masa di mana saya itu mencampur adukan kehidupan saya, kehidupan malam kayak gitu, minum-minuman yang mempengaruhi kesadaran, itu ikut yasinan, gitu. Itu dilakukan semuanya. Oh kamu coba imbang. Jadi mabuk terus kamu ikut yasinan. Iya. Mabuk kamu masuk kelas. Subuhan. Oh subuhan masih subuhan. Subuhan itu senyum-senyum sendiri. Iya, makanya aku jadi kayak, sarung itu justru adalah salah satu yang kujaga kebersihannya kayak gitu. Oh berarti itu malah bersih kayak gitu. Dan aku waktu itu pakai kemeja. Pakai kemeja. Nah, saat itu adalah aku mencoba kompromi karena yang celana panjang yang aku bawa ke kampus itu celana yang sobeknya gede-gede. Nah, aku pikir ini Pak Armedi pasti ngerasa langsung nanti nggak sopan. Iya. Wah, langsung ngerusak berapa menit pertemuan kuliah itu. Ternyata dengan persepsiku yang yaudah, aku pikir dengan sarung itu wah lebih rapi. Mungkin Pak Armedi mikirnya ternyata anak filsafat masih ada yang sholat gitu atau apalah gitu mikirnya gitu. Aku pikir wah jarang-jarang kan aku pakai sarung kayak gitu di kegiatan di kelas kayak gitu. Udah semangat tuh, udah mandi itu Mas, mandi udah berpakaian yang rapi kayak gitu masuk. Cepet kali. Ada yang berbeda lagi. Ternyata standar berpakaian dia itu yang harus formal, protokol sekali. Emang dengan backgroundnya dia juga sebetulnya kan aku akhirnya menyadari nggak apa-apa lah. Itu akhirnya aku kan Pantare itu. Pantare ke Sande ke retorika. Itu nyari celana. Aku akhirnya ketemu di mana coba? Di KMN. Jadi KM kan filsafat menyelamatkan Bang Najib dari sarung Pak Maret itu. Dari sarung ke celana ya Bang. Itu pun kebesaran loh sebetulnya celananya. Itu kalau nggak salah itu celananya Mas Arif atau Mas Denal. Aku ingat Mas Arif. Iya, dan kalau sama posturmu kan jauh. Lingkar waktu itu kan. Iya. Kita nggak body shaming loh ya. Betul. Kan maksudnya memperjelas. Memperjelas. Akhirnya itu udah dapet celana masih kebesaran. Akhirnya aku ambil tali rapia yang ada di belakang tuh, entah kayaknya bekas ngiket kantin kejujuran tuh. Oh iya kantin kejujuran di KMN juga ya. Iya, aku kamu pakai masuk. Udahlah, tapi dia udah terlanjur malas kali ngusir aku lagi kan, meskipun udah telat gitu ya udah akhirnya dibiarin dengan tetap diomelin. Iya.
Tapi Bang, mungkin kalau kamu itu masuknya di kelasnya Pak Muktasar masih oke lah. Oh iya Pak, pakai sarung masih oke. Soalnya tuh aku sempat Pak Muktasar. Itu gini, kan pas kelas Pak Muktasar itu juga besar sebenarnya kelasnya. Terus ada salah satu kalau nggak salah tuh ya teman kita itu ngantuk. Dia tuh semua gitu Bang, nguap. Terus Pak Muktasar apa bilangnya? Mbak ngantuk gitu. Iya Pak. Terus terjemahan ada kegiatan gini aja mbaknya ke kantin pesen kopi bawa ke sini ikut kelas saya boleh. Ada yang keluar kakak kelas Bang, dianya nggak keluar, kakak kelas keluar. Boleh Pak, bener boleh, sana saya kasih waktu ya 10 menit pesen, nanti masuk lagi bawa kopi. Kakak kelas tuh keluar 2 orang, terus dia masuk lagi bawa kopi. Terus gini, Pak ini boleh masuk? Boleh. Ya udah, mereka masuk 2 orang, ketawa-ketawa gini ya, ketawa semua boleh Bang. Ngopi ya. Ngopi tuh. Jadi emang standar dosen beda ya, walaupun mungkin standar dari fakultas pakaian harus kayak gitu. Tapi kalau dosen emang gitu. Terus ada lagi kalau nggak salah aku dulu filsafat India Pak siapa itu ya? Pak Subari. Nah Pak Subari itu pernah juga kayak gitu. Jadi kayak dia nggak boleh kalau ada yang ngantuk makan permen nggak apa-apa gitu. Jadi mereka lebih slow gitu. Kalau ngomongin soal perkuliahan ya, aku jadi inget ini antara lab komputer sama perpustakaan ada aquarium kan itu tangga dulu ya. Kalau ada aquarium depan itu. Jadi pernah suatu hari itu ikut filsafat akal budi atau filsafat bahasa kelas kecil sama PSR juga. Kita kelas di situ ngerokok Mas. Kelihatannya pernah. Benar memang kalau soal itu ya beda ya. Kalau ngelihat dosen kita emang unik-unik juga ya. Iya, unik-unik. Aku pernah diceritakan ada dosen tuh yang ke kampus bawa kuda, naik kuda. Iya. Pak siapa gitu namanya. Itu masa-masa sebelum kita masuk itu masih nemuin mungkin 2010 2009 kan. Masih ada dosen tuh yang ke kampus bawa kuda. Sampai suatu ketika kudanya meninggal tuh beliau nggak masuk. Berduka itu. Masa berduka. Itu mesti dosen veteran senior gitu ya. Ya emang unik gitu loh Bang. Dosen kita tuh. Iya, bawa kuda. Aku pernah loh Bang. Kayak lihat Pak Subari itu di Jakal apa ya, kalau nggak di Bogong, nggak tahu Bogong Lor atau Kidul itu. Aku lihat Pak Subari ke kampus naik sepeda Pixi. Nah pikiranku loh, bentar Pak Subari dosen UGM lo ya, naik Pixi lo ya gitu kan. Aku masih naik motor masih pede. Masa iya kayak aku kan gitu. Ada yang bidik misi ya Bang. Suatu hari pernah, nggak tahu dosen itu ada acara apa gitu Bang. Datanglah tuh mobil Livina kincrong tuh. Nah kan ya 2013 2012 Livina masih oke ya. Masih wow keluaran awal lah ya. Turun Pak Subari Bang. Kayak kemarin naik Pixi tuh di sana tuh loh. Aku udah 2 kali apa 3 kali ya Pak Subari itu. Terus datanglah dia ada acara itu dosen filsafat itu naik Livina. Mereka tuh kayak membolak-balikkan gitu loh Bang, kayak ya aneh gitu loh. Dosen tuh kayak gitu. Ekspresinya pun untuk usia beliau ya. Itu maksudnya masih ngebebasin dirinya untuk ngelakuin sesuatu ya. Benar gitu. Tapi ini bukan promosi kan ya, kita nggak promosi. Enggak. Promosi pun nggak dibayar, nggak masalah. Ini cuma ya mencoba apa ya? Kan cerita pengalaman dulu di itu sama mengingat pengalaman kita ya, selama proses di filsafat lah ya. Yang paling unik aku pengen tanya sama lu apa tuh? Filsafat kan nggak jauh dari percintaanmu gitu. Pengalamanmu gini, aku mau tanya, kamu jangan ke pacar dulu ya. Oke. Yang kamu sukai tapi nggak kesampaian lah, atau cuma sekedar kamu ngefans gitu kan ya. Anak-anak satu yang cantik juga banyak loh. Iya betul. Terserah ya, mau temen mau kak kelas mau adik kelas gitu. Betul. Itu kalau kamu sampai sekarang kan lucu Bang. Dia lihat gitu kan, oh gitu. Terus Jeff aku masih
nggak sama siapa-siapa lucu. Oh. Tiba-tiba dia nge-DM kamu kan masih, oh ya nggak masalah, aku diajak ya nggak masih sepi-sepi nih kan gitu. Cerita aja bang. Ada. Justru angkatan kita kayak gitu. Mm-mm. Tapi waktu itu sudah aku sampaikan ketika Oh udah. ya secara eksplisit kayak gitu. Tapi pun yang jelas ketertarikanku itu tidak biasa, makanya itu yang menarik buatku juga. Sejak awal aku sempat terpikir kayaknya tertarik deh. Itu pun aku masih skeptis. Ini beneran nggak nih? Sama perasaan sendiri. Iya. Sampai sempat gitu aku bikin tulisan gitu. Bahwa di satu sisi kalau seandainya kalau aku minta jadi orang untuk jadi pacarku, ada kemungkinan untuk ditolak ya. Jadi aku sendiri yang memberikan kondisi-kondisi itu sampai akhirnya pun Kamu udah siap berarti. udah siap gitu. Sama konsekuensi apapun. Tapi tidak membahasakan seperti itu. Oh gitu. Jadi aku nggak aku suka kamu, aku gini dan aku tidak berupaya untuk ngajak kamu pacaran. Oh. Nah, maksudnya Pak. Gitu kan. Jadi agak ada gantungnya ya. Iya, jadi udah kutulis tuh entah 2012 atau 2013. Tapi lumayan udah awal. disampaikan. Pas itu udah disampaikan. Justru kusampaikan ketika bertepatan dia setelah sidang. Oh dia malah setelah sidang. Setelah dia sidang. Berarti kamu ngampet berarti ya, Bang? Iya. Ngampet lama gitu. Lumayan. Dan kuat. Iya. Kuat gak kuat? Nggak ada yang kayak aku feel free aja gitu. Jadi aku nggak ngerasa terbebani atau apa ya maksudnya. Tapi dia tahu kamu suka. Tahu. Oh tahu. Dari teman apa dari? Ada beberapa teman dekatnya itu yang jelas aku mengirimkan isyarat-isyarat tertentu masa-masa tertentu. Sampai akhirnya aku sempat punya pacar. Gitu. Oh jadi kamu suka sama teman ini, tapi malah kamu pacarannya sama orang lain. Dia pun pacaran sama orang lain. Oh iya juga. Iya. Tapi ini kita nggak usah sebut ya. Biar teman-teman filsafat yang berapa. Iya itu semua. Nggak adik kelas ada nggak Bang? Kalau adik kelas. Apa malah pacarannya sama adik kelas? Sempet. Oh sempet juga. Sempet. Kak kelas? Kakak kelas tuh enggak ada. Kelas, ya. Suka kelasnya. Ada masa-masa di mana entah aku terpengaruh dengan obrolan di filsafat atau seperti apa ya kayak aku sempat mikir bahwa aku nggak mau lah deket sama anak filsafat kayak gitu. Oh dapat gitu? Iya sempat. Oh. Dalam artian kayak aku udah enjoy soalnya kayak itu aku khawatir nanti ada iyalah gitu melibatkan hal-hal yang justru merusak pertemanan lah inilah itulah tapi akhirnya ada masa di mana aku menyerah dengan keadaan dengan rasa ini ya. Iya. Dan kalau mau mundur lebih jauh lagi aku justru sebenarnya bukan penganut pacaran. Oh gitu. Iya. Setelah disadari. Iya. Terus apa menyadari aku. Menyadari. Bahkan udah aku ucapkan ya. Secara sadar aku mengucapkan aku nggak kurang cocok dengan pola pikir pacaran itu sebenarnya. Karena itu menempatkan kita pada ruang-ruang yang tidak seharusnya. Oh ya. Ada kesempatan untuk melampaui batas dengan pacaran tuh kayak gitu. Mengharap misalnya kayak gitu. Lalu kemudian memanipulasi atau termanipulasi itu sama-sama kita ada kemungkinan untuk terjebak di situasi. Tapi akhirnya aku mencoba berkompromi, pengen tahu dari dalam lah. Oh gitu ya. Ternyata ya apa? Tetap ada hal-hal baiknya kayak gitu dari pacaran. Dari pacaran ya. Ya. Ya biasa dapat tugas persyaratan yang baik diteliti, yang kurang juga diteliti. Itu sih. Sekarang punya nggak? Kalau sekarang itu sebetulnya enggak. Deket juga enggak. Kalau deket ada. Oh deket ada. Emang bukan penganut pacaran tadi lagi. Iya. Jadi enggak, ya jadi udah deket aja. Iya. Jadi sebetulnya kalau soal ini ya persepsiku tentang pacaran itu ya
aku nggak masalah kayak gitu dengan pacaran. Tapi yang harus yang jadi poinku itu bukan pacaran atau enggaknya kayak gitu. Kalau mau menjalin suatu hubungannya ini yang lebih penting daripada judulnya kayak gitu. Oh ya. Iya. Kalau kamu fokus pada, maksudnya ketika aku merasa dimintai kita apa nih kayak gitu, itu tuh udah pertanyaan-pertanyaan yang menurutku mengarah ke sana. Oh Kayak gitu. iya. Seakan-akan orang meminta pengakuan terhadap suatu hubungan. Ini eksistensi hubungan kita ini apa sih? Oh gitu. Cewek biasanya gitu ya. ya. Semacam itulah. Oke, kalau seandainya mau minta pacaran nggak apa-apa. Kamu cuma Biar dapat jelas. pacaran aja kok. Kalau standarku lebih loh. Ya semacam itu sih. Meskipun ya pada perjalanannya aku banyak gagal juga. Ya nggak apa-apa. Namanya juga manusia kan. Oh kan. Berarti pengalaman apa sama pacaran sama itu atau hubungan sama teman-teman keluarga sendiri kan ada ya? Ada sempat ada. Tapi yang ini gimana jawabannya sama teman seangkatan? Aku tidak meminta apapun, aku hanya cuma announcement aja udah. Oh ya. gitu. Ya saya tertarik sama kamu. Saya tidak meminta, maksudnya dalam arti tidak ingin memastikan hubungan apapun. Karena aku pikir begini ya, ada masa-masa di mana yang wajib dipikirkan itu adalah dari suatu hubungan itu komitmen. Aku belum berada di level itu. Gitu. Dan jawabannya dia apa bang? Bikin bingung dong. Iya. Makasih aja. Itu toh. Kan sebenarnya kamu tuh ngungkapin, tapi kamu juga maksudnya kita nggak pacaran nggak masalah, yang penting aku udah ngungkapin kan gitu. Iya itu. Terus dia kan tik tanda tanya bang. Iya. Kan? Iya semacam itu. Dan yang menariknya adalah aku datang nih di sidangnya dia. Aku tuh sempat keluar kayak gitu. Kamu sempat keluar? Sempat keluar. Berarti gitu. belum selesai. Udah selesai. Oh, udah selesai nih ya. Jadi masih tersisa tuh beberapa teman-teman dekatnya di situ kayak gitu kan. Aku udah keluar. Selamat ya gitu. Saya keluar gitu. Sampai ke ini kan di gedung baru nih, lantai 3 nih. Ke gedung B gitu kan, lantai 3. Aku ketemu temen yang lain gitu. Dia lagi ngerokok sama minum. Aku sampai duduk kan, sempat kepikiran buat ngomongin. Aku minta minum, nggak boleh sampai 5 menit. Aku mikir kalau ini nggak jadi nih ngomong, aku minta minumnya, tutup, taruh lagi, balik lagi ke kelas. Terus ngapain? Cuma minum doang. Ya. Kamu di situ. Jadi aku merasa bahwa aku tuh menyisakan sesuatu yang belum tersampaikan ya. Jadi aku tuh sambil mikir mungkin ya, kalau hari itu awalnya tuh sambil mikir gitu. Dan ketika aku berhenti ketemu si kawan ini, aku benar-benar sadar tuh, aku ini pengen ngomong nih gitu. Akhirnya perdebatan itu aku selesaikan secepat mungkin. Kalau enggak, bisa jadi enggak sampai sekarang. Oh, gitu. Ya. Berarti ini udah selesai ya? Sudah. Sekarang dia kabarnya gimana? Kabarnya di sini apa enggak? Kabarnya terakhir lanjut studi lagi. Oh, lanjut studi tapi lagi. Tapi enggak linear di filsafat. Oh, enggak linear di filsafat. Udah lulus apa? Nah, kayaknya lagi tesis. Oh, masih tesis. Masih tesis. Oh, gitu ya. Ya, semoga tesis. Kita doakan teman kita itu lancar. Lancar dan nanti kedepannya langsung dapat itu, Bang, kerjaan. Ya. Enggak. Ataupun kalau seandainya punya rencana lain kan ya mau concern di karir yang seperti apa ya semoga. Pokoknya sukses lah di karir-karir yang lainnya, hubungannya. Betul. Dan Bang Najib masih sendiri. Ya kan gitu Bang. Promosi nggak masalah kan. Islam kan boleh mempromosikan diri sendiri aja. Betul. Nah, terus apa lagi ya kalau di filsafat tuh sebenarnya seru dan lucu ya. Kalau apa ya, dosen misalnya, aku tanya yang Bang Najib itu lebih feel-nya dapat dosen ini gitu. Oke. Ini tanpa harus merendahkan yang betul, lain. Kan feel-nya ya. Jangan sampai Bapak Ibu dosen yang lain cemburu ya kalau saya merasa Anda cocok dengan salah satu atau sekian dosen. Jadi sebetulnya kalau soal cocok atau enggak ini lebih ke preferensi sih ya, karena itu. Jadi ada ruang-ruang yang menurutku
kecocokannya berbeda sih Mas. Nah, ini jawaban cari aman aja. Ya nggak apa-apa. Jujurnya kalau sama Pak Etsar itu lumayan kayak gitu ya. Heeh. Di kelas maupun di kehidupan sehari-hari kayak gitu. Mm-mm. Terus kemudian kalau dari sisi kelucuannya itu ya, belakangan ini kayak gitu, saya justru lebih dekat tuh sama Bu Murti. Lah Bu kayak Murti gitu. ya. Termasuk sama Bu Widi juga. Ini proses ini berlangsung Setelah masa-masa mendekati justru mendekati kelulusan. mendekati skripsian. Skripsian. Jadi aku udah mulai ini ya, riset tuh ya, udah ngumpulin data kayak gitu kan, tapi belum daftar seminar kayak gitu. Sering tuh yang paling sering nanya itu belakangan di kampus tuh ya, udah siapa dosen ini? Bu Murti. Ya kayak gitu. Terus kemudian Bu Widi juga. Akhirnya suatu ketika ya udah gini aja kata Bu Widi nih, udah kamu pilih aja DPS-nya aku atau Bu Murti. Oh Bu, Iya, atau Bu Widi. pas Bu itu Widi yang ketemu ngomong, pas ya, kamu Bu Widi betul, ya. ya. Jadi begitu. Jadi setelah itulah yang maksudnya lebih intens aja gitu. Justru kalau awal-awal itu ibu waliku itu kalau di filsafat tuh Bu Sartini malah. Oh Bu Sartini. Yang ngerumat aku waktu pas ngurus-ngurus administrasi. Rumah. Iya. Yang ingetin aku, yang ditelepon ibuku itu Bu Sartini. Tapi sempat ini Bu Sartini sempat, Jep, skripsimu apa? Kamu lebih baik sama dosen ini gitu. Aku sempat ini ya Bu, kalau boleh jujur ya, kalau ibu nanti nonton ya. Aku sempat menghindar sih sebenarnya sama Bu Sartini. Iya, karena aku ngerasa kayak sempat gagal lah gitu kayak. Aku kan bidik misi juga gitu ya. Aku bidik misi juga terus kayak kuliah. Tapi kamu sempat menghilang dari Bu Sartini nggak? Kalau ngilang sih enggak, cuman ada masa-masa dimana kayak aku nih belum mantep nih nyusun skripsi kayak gitu. Nah, tapi yang hindar-hindar yang sekali dua kali lah ketika lagi nggak siap gitu aja sih. Cuman kalau seandainya ngindar banget tuh enggak, karena aku pun menjelang akhir tuh aku perbaikan mata kuliah filsafat kebudayaan aku ambil yang mampu beliau. Dan akhirnya Bu Widi atau Bu Murti, akhirnya siapa Bang? Akhirnya DPS itu dosen pembimbing skripsinya Bu Murti, pembimbing ahlinya Bu Widi. Oh, berarti intensnya ke Bu Murti. Bu Murti. Gitu. Kemarin tuh sempat ada rencana pengen ngajak kayak gini, Bu Murti mau nggak kan gitu. Kalau misal Bu Murti lihat dan mau kan ya nanti aku hubungin, kalau nggak ditemenin Bang Najib lah, kalau nggak Kimi lah kan mamskinya Kimi kan. Nah nanti kalau ini misal ada waktu nanti kita ke tempat Bu Murti juga. Emang perlu juga sih kita lihat dari sudut pandang dosen. Kan kemarin kan soalnya ditanya gimana Gil kontenmu, harusnya Bu Murti masuk nih kan gitu Bang. Terus bukber ya. Kan malam kemarin kelihatannya gitu dulu aja Mak Najib. Yang penting Bang Najib udah masuk dan udah cerita gitu, dan ini bisa dijadiin folder kehidupan kalau aku sih nyebutnya gitu. Yes, selagi kita masih free dan masih bisa ketemu kan. Kalau aku sih harapannya gini Bang, aku tuh suka lihat teman-teman yang masih eksis di media sosial, karena kan mereka gampang untuk aku hubungi ya. Nah, ketika nanti suatu saat mungkin merekanya mau untuk ke Jogja dan bisa aku temui dimanapun mereka gitu. Aku pengen buat tuh folder gitu loh, kayak temen kan sekarang Bang Najib, siapa tahu besok Kimi mau, Diar mau, Iza atau kan ya gimana ya, kalau aku sih mikirnya kayak kita kan udah dikenalkan oleh filsafat gitu dan misal takdir itu udah Gil kamu besok ketemu Najib ya, kamu besok ketemu kelihatannya kalau dibuat folder kehidupan tuh seru gitu loh. Nah nanti bisa lihat, mungkin ini akan Bang, akan seru 10 tahun lagi kalau YouTube masih ada. Bisa jadi makanya deh Bang Najib, aku dulu pernah sama Ragil nih bikin podcast ala-ala gitu loh. Nah dilihat lagi kan seru banget gitu loh, mungkin masa tua lagi kan bisa di ini lagi. Nah thank you Bang Najib. Dan ini teman-teman Bang Najib
Bang Najib itu teman saya di Filsafat 2012. Orang Lampung ya Bang? Lampung. Nah itu tadi sekedar cerita-cerita dari aku sama Bang Najib tentang perfilsafatan di dunia perkuliahan ya. Pokoknya random campur aduk. Dan kita doain pokoknya Bang Najib selalu sukses dan selalu bahagia. Sama-sama juga. Ya, thank you teman-teman yang mau komen silahkan komen. Dan sebelum ditutup nih, sebetulnya gini Mas. Konten-kontenmu ini sebetulnya jadi trigger juga loh. Oh iya. Aku ngerasa terdorong gitu ya. Suatu kali aku sempat nyeletuk tuh pas kita habis kunjung ke rumah Bu Murti. Rencanamu gimana aja? Iya. Aku kayaknya mau jadi YouTuber aja gitu. Itu kan masa-masa baru banget tuh habis kelulusan kan aku Nazir dan teman-teman itu aku udah nyemplung ya, walaupun ya cuma gini-gini doang gitu. Ya mungkin buat Mas Ragil itu cuma, tapi buat aku secara pribadi ya itu lumayan apa ya, memantik aku kayak ya ada hal-hal yang bisa kita akomodasi sendiri selama itu belum bisa ditampung sama orang lain. Iya, yang penting mau aja Pak. Iya benar. Mau kalau ada yang ngajak, Gil mbak aku masuk apa kayak tadi aku cerita sama Gil, bisa nggak masuk ke YouTube? Bisa kalau kamu mau. Kalau kamu mau duluan, aku malah lebih seneng daripada aku ngajak kan gitu. Ada lagi nggak? Oh sama ini Bang Najib, aku tuh suka misal Bang Najib punya teman punya usaha di Jogja aja lah, namanya apa disebut itu biar dianya kita bantu coba. Oke. Apa misal Bang Najib punya temen percetakan atau tukang sate atau apa, tolong dilarisin, beli aja di situ kayak itu, namanya apa gitu. Ini kita sampai di akhir ini ya. Di sini nggak apa-apa. Jadi kalau beberapa hal yang sempat terlibat belakangan itu ada namanya Dangke House. Dangke House. Itu diinisiasinya sama teman kita filsafat juga 14. Namanya sebut Endang. Ya, itu. Jadi aku terlibat sama beberapa temen tuh untuk ngembangin ini. Yang sebelumnya biasanya di Jakarta, akhirnya ke Jogja. Bergerak di bidang minuman fermentasi. Oh, minuman fermentasi. Ada itu local wine gitu, terus sama bir. Ada bir. Ada Instagramnya apa? Ada. Oh, ada, nanti tak tulis di deskripsi ya. Namanya Dangke House. Ini ada di Jogja. Nanti CP-nya di WA ya. Ya. Sama Instagramnya nanti di WA. Nanti tak tulis di situ. Jadi aku tuh pengen gitu Bang, kalau ada usaha teman dia nggak usah endorse aku. Ledain gitu loh. Udahlah bantu ya gitu aja gitu. Kita ada lagi nggak? Dangke House ya teman. Dangke House ini untuk kalau yang produksi minuman. Terus kalau kakak kelas kita itu ada tuh. Itu justru malah customernya itu udah dari internasional juga. Tapi kalau beliau itu Gidas Apparel ya. Gidas Apparel itu concernnya di clothingan. Oh, clothingnya di Jogja juga. Di Jogja di kawasan. Oh iya, pokoknya nanti disebut ya. Nanti tak tulis di. Teman-teman ya. Itu ya dua di Gaus. Gidas. Oh Gidas Apparel sama Dangke House ya. Itu teman-teman kalau pengen beli minum fermentasi sama clothingnya. Oke, itu dulu ya teman-teman. Bang Najib terima kasih. Sama-sama. Besok semoga ada yang masuk lagi di podcast saya. Bisa teman filsafat, bisa teman main yang lain. Terima kasih, dadah.